Tindakan korupsi itu mengkorupsi masa depan generasi muda kita. Masuklah itu jadi judul ya kan. Itu kan, itu silakan kebijakan kawan-kawan kan. PSI sampaikan di daerah kita harus dukung kepala daerah yang sinkron dengan pemerintahan Pak Prabowo. Seorang pemimpin yang baik itu memastikan ada pemimpin-pemimpin berikutnya yang bisa melanjutkan bahkan lebih baik dari pemimpin tersebut. Nah, kami pengalaman waktu di Padang ya, di Sumatera Barat, itu kita buat Natal jadinya di sana, itu kami mengajak Duta Besar Palestina. Oh iya? Duta Besar Palestina yang sekarang itu datang berangkat ke sana, itu yang bawa itu Gamki. Itu ada indikasi menurut setiap orang itu pelanggaran atau apa, ya dilaporkan sesuai dengan ruangnya, bukan hanya untuk jadi bahan-bahan di media, dikatakan Pak Jokowi begini dan seterusnya. Nah, jangan sampai pemimpin kita ini bisa bergabung, bersatu, kita yang di bawah ini yang gelisah mungkin. Akhirnya memperlambat proses percepatan yang sedang kita lakukan untuk mengejar target-target pembangunan ini. Oke, jumpa lagi di Deep Talk Indonesia. Hari ini saya kedatangan tamu aktivis muda yang luar biasa. Beliau merupakan Ketua Umum Gamki, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Sekaligus juga kader PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Ini agak keluar dari fitrahnya Gamki nih Bang. Fitrahnya Gamki biasanya di PDI semua kan kalau kita lihat sejarahnya gitu Bang. Ya, Parkindo. Iya, dari Parkindo. Kok Abang agak menyeleweng dari sejarah itu Bang? Ya kan kita harus menyebar bro kan. Ada di PDI, ada di Golkar, Gerindra, ada juga di PSI. Kan? Wah, tapi banyak berbagai partai, Demokrat juga ada. Di PSI partai. banyak? Ya belum terlalu banyak lah karena masih partai baru. Cuman mudah-mudahan ke depan makin banyak. Jadi ada yang menarik. Ini kan pertemuan kedua Bang kita di podcast ya. Ya dulu kita masih di kantor Menteng waktu itu ya. Samping-sampingan sama Pak Muldoko dulu. Hal yang menarik adalah hari ini PSI itu kan banyak banget mantan ketua umum, aktivis ya, mahasiswa. Ada Tum Agus di sana, ada Tum Jupe, Abang lah hari ini ikut-ikutan. Memang digalang PSI mantan-mantan ketum ini atau memang kesadaran pribadi untuk akhirnya masuk partainya adalah PSI Bang? Ya, Partai Solidaritas Indonesia ini kan ya memang jiwanya itu kan muda. Nah, anak-anak muda yang kemudian memiliki visi untuk bisa berkontribusi membangun Indonesia. Nah, sehingga ketika generasi pertama ini sudah mulai senior, ya tentu harus diisi juga oleh generasi-generasi muda berikutnya. Nah, makanya aktivis-aktivis dari Cipayung Plus ini, tadi ada teman-teman mantan ketum PMII, IMM, PMKRI, kemudian juga ada beberapa lain, bahkan Hima Budi juga dari ada Hima Budi, Tum Wirawan, ada juga ketum yoga dari KMHDI, nah, termasuk GMKI juga. Nah, itu kita kemudian melihat ya partai inilah yang memang memberikan ruang bagi anak-anak muda untuk bisa masuk ke politik, bisa kemudian membawa idealismenya di zaman mahasiswa dulu. Ya, gitu. Juga barang ini kan. Nah, jadi ya ini menurut kita ya salah satu ruang kita. Selain partai lain silakan juga pasti banyak melibatkan anak muda juga begitu. Kan ada ini Bang ya. Kalau dulu kita ketika kita ber-PMI maka ber-PKB kan gitu tuh. Garisnya kan di situ tuh. Ketika kita IMM atau IPM masuknya ke PAN misalkan ya kan. Gamki juga sama. Apa sebenarnya istimewanya menurut Bang Sahat ya? Istimewanya PSI ini apa sih Bang? Ya, menurut saya melihatnya PSI ini dia benar-benar memberikan kesempatan kepada kita. Di Pilkada kemarin, Bro, itu mantan ketum PMKRI, Bro Juve, itu sudah didorong untuk menjadi calon Bupati Sika dan terpilih. Menjadi Bupati terpilih di Sika. Nah, kemudian juga Tum Ali Mutohirin, dia mantan ketum IMM, terpilih jadi wakil wali kota Malang. Nah, jarang-jarang nih kita mantan ketum aktivis masih usia 30-an itu didorong untuk bisa mencalon. Tadinya kita pesimis, bisa nggak kita nih menghadapi politik uang, menghadapi ya politik yang sangat penuh inilah dinamika ya. Tapi ternyata PSI memberikan ruang itu. Nah, artinya ini yang menurut kita menjadi harapan ke depan untuk teman-teman dari ya beraktivis, punya idealisme, pengen masuk ke sistem, masuk ke politik, ya salah satunya gabung di PSI. Agak promosi dikit. Agak promosi dikit, karena bro yang nanya kan. Tapi ini Bang, kita kan sering ya ada mendengar budaya ngantri gitu Bang. Maksudku emang di PSI nggak ada tuh budaya ngantri gitu Bang? Ya tentunya kan karena PSI ini masih ya
Walaupun nggak baru-baru kali juga ya, tapi kan masih banyak ruang-ruang yang masih bisa diisi oleh para kader. Teman-teman di daerah ini kan juga masih ada berapa ratus kabupaten kota yang harus diisi oleh teman-teman aktivis yang punya background, tapi juga jangan sekedar aktivis, dia juga harus punya visi, punya basis juga yang harus dia rawat dan dia jaga selama ini. Nah, sehingga ketika dia masuk menjadi anggota partai, bahkan terlibat dalam struktur, ya dia bisa kemudian membawa basis ini untuk menjadi basis elektoral dia ke depan. Jadi jangan juga yang benar-benar kosong sama sekali. Jadi tentu yang sudah banyak berdinamika di organisasi selama dia mahasiswa begitu, ataupun selama organisasi pemudanya. Jadi menurut saya masih banyak ruang yang bisa diisi. Nah, kalau soal ngantri ini kan tinggal komunikasi aja, ya kan. Nah, kadang senior kita kasih kesempatan dulu. Nah, kadang senior juga lihat junior yang lebih punya ruang elektabilitas ya. Junior juga jangan dibatasi untuk maju. Nah, kira-kira begitu. Satu ada gium itu dari aktivis aktif tapi tipis bang. Aktif tapi tipis memang. Iya kan, ya kan kreatif ya kan. Kreatif. Iya, kere tapi aktif gitu misalkan. Betul. Tapi di PSI ada nggak mahar gitu? Ya konotasi aktivis kan jarang ya ada yang kaya gitu bang. Iya betul. Maksudnya ketika masuk PSI sampai akhirnya calonkan tuh biayanya dari mana bang? Ya enggak, malah kita gotong royong. Nah, dari teman-teman kita saling bantu, gotong royong, dari partai juga mendukung kader-kader potensial untuk bisa kemudian maju. Ya tentunya banyak juga orang-orang yang melihat PSI ini punya nilai-nilai yang tentu harus didukung, yang mereka kemudian memberikan dukungan kepada PSI sehingga PSI bisa mendistribusikan kader-kadernya tadi maju di legislatif maupun maju di pilkada ini, begitu bro. Apa bukan karena ini menangnya tadi yang tadi abang sampaikan ini menang bukan karena faktor dukungan Pak Jokowi misalkan? Ya salah satunya kemarin tuh beberapa kader kita ya, karena kan PSI ini jelas kita ini partai yang mengikuti nilai-nilai perjuangan zaman era Pak Jokowi dan juga itu terus dijalankan sampai ke daerah. Jadi di pilkada yang lalu ada sekitar berapa puluh kepala daerah yang merupakan kader PSI itu diterima oleh Pak Jokowi di Solo. Pak Jokowi menitipkan pesan bagaimana membangun daerah masing-masing untuk bisa kemudian mensejahterakan masyarakatnya, membangun infrastrukturnya, mengembangkan potensi daerahnya, dan hampir sebagian besar yang diberi dukungan oleh Pak Jokowi itu menang di wilayah masing-masing. Banyak itu yang menang di Sumatera Utara, saya tanggung jawab di Sumut itu ada Binjai, kita menang. Wakil wali kotanya itu kader PSI, kemudian di Taput dan di beberapa daerah lain itu kita menang, termasuk terakhir ada juga di Papua Pegunungan, Tolikara, itu juga wakil bupatinya itu kader PSI, itu kita bisa menang. Apa faktor terbesarnya? Maksudku gini, apa hanya didukung Pak Jokowi sampai akhirnya bisa menang atau bagaimana bang? Atau Pak Jokowi itu mendorong juga perangkat lain untuk akhirnya? Kalau kita melihat itu kan, kalau Pak Jokowi kan sekarang sudah selesai ya. Jadi apa perangkat yang mau didorong yang nggak ada. Tapi orang kan melihat bagaimana 10 tahun Pak Jokowi itu benar-benar ya dengan segala tentu keterbatasan setiap orang, pemimpin kita juga punya keterbatasan. Tapi ada hal baik yang sudah dilakukan, pembangunan infrastruktur, pemerataan pembangunan Indonesia sentris, daerah-daerah yang selama ini tidak diakses jalan, tidak diakses listrik, apalagi internet, itu kemudian sekarang bisa mendapatkan akses itu. Nah itu yang diingat oleh masyarakat kita, bahwa Pak Jokowi ini ya dicintai rakyat sampai sekarang, walaupun tidak pengurus partai, tidak lagi aktif di pemerintahan begitu. Dan ketika beliau memberikan harapan dukungan kepada calon, ya tentu calon ini juga nggak calon yang jelek gitu. Artinya calon-calon yang kita dukung pun calon-calon memang yang punya kapasitas. Ditambah lagi mereka melihat Pak Jokowi sudah memberikan masukan, dorongan, ya makinlah rakyat ini kan, ini memang calon yang tepat gitu. Tepat gak akhirnya kalau akhirnya menangnya kader-kader ini faktor Jokowi karena ya lagi rame bang, misalkan Parcok misalkan bang? Ya, kalau itu menurut saya nggak juga begitu. Jadi ini memang murni partai itu kemudian PSI dengan Pak Jokowi sebagai patron kita mendukung calon juga yang tepat. Pak Jokowi memberikan dukungan yang rakyat semakin yakin bahwa memang calon ini akan bisa melanjutkan apa yang seperti Bapak Prabowo dan Mas Gibran kan juga melanjutkan pembangunan era Pak Jokowi. Nah dengan adanya Pak Prabowo dengan Mas Gibran di pemerintahan pusat, ya kita juga kan tentu harus integrasikan kebijakan itu ke pemerintahan di daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Jadi ini sinkron. Nah kita sampaikan, PSI sampaikan di daerah kita harus dukung kepala daerah yang sinkron dengan pemerintahan Pak Prabowo. Ada yang nggak sinkron bang? Ya harus sinkron, yang nggak sinkron kan ada nggak yang nggak sinkron? Dari calon.
Maksudku abang mengklaim bahwa ya harus sinkron gitu. Emang ada yang gak sinkron? Ya yang kalau tidak didukung oleh partai pendukung Pak Prabowo kan. Ya, yang sinkron kan harus yang didukung oleh partainya pendukung Pak Prabowo. Kim Plus lah itu ya. Kira-kira Kim Plus. Iya, Jadi di daerah kita sampaikan itu. Nah salah satunya kan tentu yang didukung oleh PSI. Ditambah lagi ada Pak Jokowi juga di situ. Ya makinlah rakyat pasti mendukung calon-calon itu begitu. Dengan partai baru kayaknya PSI udah mulai cukup mapan ya hari ini ya. Ya enggak, kita juga tetap merasa partai kita ini kan masih harus banyak belajar dari partai-partai lain kan. Jadi ya yang penting kita berproses, membangun hubungan, Mas Ketum juga dengan Sekjen dengan semua struktur kan tetap berkomunikasi dengan banyak partai ya. Kita kan tetap sadar diri nih kita partai muda kan. Harus tetap hormat kepada senior-senior kan begitu. Aku kapan waktu ya momen pilkada ngelihat status abang kan banyak banget tuh ya postingan Pak Jokowi mendukung siapa, postingan mendukung siapa, ya kan banyak banget tuh kawan-kawan abang yang akhirnya abang posting. Kalau akhirnya ada penilaian ini Pak Jokowi udahlah nggak usah ikut campur gitu, nggak usah ikut begini, ya sudah mandito aja gitu maksudku. Itu gimana bang? Bahkan kasarnya misalkan Pak Jokowi kayak jasa titipan gitu misalkan, titip calon ini itu kan sampai jadi meme banyak banget tuh. Gimana menurut abang? Seorang pemimpin yang baik itu memastikan ada pemimpin-pemimpin berikutnya yang bisa melanjutkan bahkan lebih baik dari pemimpin tersebut. Di semua negara, bahkan di Indonesia pun mantan-mantan presiden masih tetap mendukung pemimpin-pemimpin yang baru, yang muda, yang bisa melanjutkan visi-visi yang sudah mereka lakukan selama ini. Ya kita tahu mantan presiden juga kan tetap aktif di partai politik malah, tetap mendorong calon. Bahkan secara struktural begitu kan. Jadi menurut saya apa yang dilakukan Pak Jokowi ini justru adalah bagian dia kepeduliannya. Bahwa apa yang dia lakukan ini belum cukup, belum selesai. Kita masih panjang. Gak cukup 10 tahun Pak Jokowi untuk Indonesia ini maju. Target kita kan 2045. Bahkan lebih dari itu ya Indonesia harus bisa terus maju. Dan Pak Jokowi merasa dengan sisa waktu kehidupannya juga ya di Indonesia begitu kira-kira ya dia ingin terus memberikan apa yang bisa dia berikan. Mungkin untuk terlibat di pemerintahan sudah tidak bisa lagi, ya paling tidak berbagi inspirasi, pengalaman, sharing, mendorong juga orang-orang yang potensial. Ya Pak Jokowi juga pasti memilih. Yang dia dukung juga nggak mungkin sembarangan, harus yang memang dia cek bagus nggak orangnya, punya rekam jejak baik nggak, punya visi yang baik. Kalau enggak ya beliau juga mungkin tidak akan berkenan untuk menerima begitu. Berarti nggak semua kader PSI diterima? Ya tidak semua juga, ya pasti yang kita juga kan seleksinya kan ketat. Harus yang memang punya potensi, punya pengalaman bagus juga. Jadi ya menurut saya ini justru bagian dari bagaimana Pak Jokowi masih memberikan hatinya lah untuk masyarakat kita begitu. Aku pengen akhirnya menggali bagaimana sebenarnya Pak Jokowi. Abang kan beberapa kali ketemu dengan Pak Jokowi. Setelah Pak Jokowi lengser ataupun sebelum misalkan waktu abang misalkan di GMKI sampai akhirnya di GAMKI hari ini. Bagaimana sebenarnya Jokowi ini gimana sih bang? Maksudku hati Jokowi itu seperti apa? Pikiran Jokowi untuk Indonesia itu seperti apa menurut abang? Yang abang tangkap? Kalau yang paling paham pasti keluarga beliau ya. Tapi kalau kita melihat dari luar ya dengan interaksi yang ada, saya pengalaman tuh tahun 2014 waktu pemenangan calonan pertama beliau sebagai presiden itu pernah bertemu. Ya saya melihat beliau itu memang figur yang sederhana, rendah hati dan memang melayani. Kita ingat datang ke kantor gubernur waktu masih gubernur di Jakarta. Kami lagi duduk di kursi, ada yang duduknya di baris pertama, ada yang di belakang. Beliau datang keluar dari ruangan, melihat kami masih ada yang duduknya di belakang, ada yang dibelakangi begitu. Beliau langsung refleksi itu bukan menyuruh ajudan, bukan menyuruh petugas staf di sana. Beliau angkat kursi, jangan ada yang duduk di belakang. Kita semua harus saling satu baris begitu, melingkar, tidak ada yang duduk di baris kedua. Dan beliau angkat kursi sendiri. Kita yang lagi duduk langsung berdiri, langsung kita, Pak jangan Pak. Nah, dan itu kelihatan alami, bukan yang dibuat seakan-akan mau. Dan beliau tetap, ya biasa kan setelah kita diri ya udah. Ini enggak, tetap mengangkat kursi yang di depan beliau supaya kursi ini jangan ada yang di belakangi begitu. Nah ini menunjukkan memang benar-benar pemimpin yang sederhana, yang melayani begitu. Dan itu terlihat bagaimana beliau belusukan, turun untuk kemudian memastikan kebijakan-kebijakan pusat itu sampai ke daerah. Nah ini yang kita tentunya apresiasi ya. Kapan bisa kemudian dibangun infrastruktur sedemikian masif yang bisa menghubungkan setiap daerah yang mungkin selama ini jauh. Cuman kan itu nggak cukup 10 tahun ini. Betul. Makanya tentu itu yang kemudian kita harapkan dari Bapak Prabowo dan kita yakin melihat beliau komitmennya dalam 2 bulan pertama saja sudah banyak melakukan gebrakan oleh kabinet Merah Putih.
Nah, ini yang terus harus kita buat menjadi langkah-langkah maju ke depan sehingga Indonesia ini ya rakyatnya semakin sejahtera begitu. Kemarin terakhir di Solo Abang ngapain Bang ke Pak Jokowi Bang? Ya itu menemani beberapa teman-teman kepala daerah kan yang kita ajak, kita lihat mereka punya program ya, kita bertemu dengan Pak Jokowi juga berkenan bertemu ya, dan di situ ya mereka diberikan motivasi dan itu momen yang tentu sangat diingat oleh para kepala daerah ini begitu, sehingga mereka ketika terpilih ya kita akan tagih, kita juga pasti akan kejar supaya apa yang menjadi visi mereka itu harus terlaksana begitu. Ya. Kenapa saya nanya akhirnya yang di Solo? Saya mau bertanya apa bedanya Pak Jokowi 2014 yang Abang temui sampai akhirnya beliau sendiri yang beresin kursi lah gitu ya, sampai 2024 yang Abang terakhir ketemu Bang. Ya, menurut saya nggak terlalu ada beda ya. Tentu bedanya sudah usia lebih tua kan, usia lebih tua, tapi ya tetap berkomunikasi baik dan beliau sangat mengingat orang-orang yang juga bergerak semua begitu. Jadi ya menurut saya tidak terlalu banyak perubahan tentunya. Apa sih Bang yang Abang cintai dari Pak Jokowi Bang? Ya gimana ya, kita ini kan sudah banyak menghadapi fase pemerintahan ya. Jadi yang kita lihat ini dari, termasuk saya walaupun kuliahnya di Jawa, tapi kan asal dari Sumatera. Nah saya di GMKI, di GAMKI itu banyak keliling. Ke NTT, ke Mentawai, Nias, Papua, itu masih sangat banyak sekali daerah-daerah kita yang tertinggal. Yang sangat-sangat tertinggal itu sangat banyak sekali. Ketinggalan pendidikannya, ekonominya, masyarakatnya. Bahkan di daerah itu banyak kesenjangan antara misalnya pendatang dengan yang masyarakat lokal. Tapi Pak Jokowi itu berkenan hadir datang ke sana. Papua itu beliau berkali-kali, ke NTT itu berkali-kali, ke Sumut kampung halaman saya di Danau Toba sana itu beliau berkali-kali membangun di sana. Siapa yang peduli pemimpin sebelum-sebelumnya begitu. Itu yang membuat saya itu merasa ya memang ini pemerintahan yang ingin membangun Indonesia sentris. Ya dengan segala keterbatasan kekurangan pasti ada, nggak ada pemerintah yang sempurna ya. Tapi janganlah karena kekurangan kita ya, kata pepatah nilas titik seakan-akan tidak rusak, ada. Ya, jadi ada mungkin yang tidak dibangun, ada mungkin yang tidak diperhatikan atau apa, seakan-akan tidak dibangun sepenuhnya kan tidak begitu. Jadi begitu juga dengan pemimpin kita ya. Kita apalagi sudah selesai, ya tentu hal positif ini yang kita harus terus lanjutkan. Nah, kalau ada yang kurang, ya itu yang kita perbaiki oleh pemerintahan berikutnya begitu. Jadi yang saya lihat itu ya beliau benar-benar membangun Indonesia sepenuhnya. Nah, itu yang kita lihat. Bukan karena ini Bang, bukan karena pencitraan aja. Ya apa pencitraannya kalau misalnya masyarakat langsung merasakan kan, kan begitu. Jadi ya tinggal tanya ke masyarakatnya. Kalau memang kita nggak percaya dengan segala yang di media itu, silakan datangi masyarakat yang memang dibangun ini benar nggak daerahnya dibangun. Nah dari situ aja kan terlihat sebenarnya apakah Pak Jokowi ini hanya pencitraan di media atau memang konkret melakukan kebijakannya begitu. Aku nih sebenarnya pengen mengkonfrontir Abang nih sebenarnya kan. Apa kira-kira ya kan? Nah, ini agak udah masuk bahan-bahan rawan ini. Diskusi sebelum tapping, kalaupun Abang dibelah darah itu darah Jokowi lah kira-kira itu kan, ya kan, darah Solo gitu. Meskipun Abang dari Sumatera gitu. Ini ada fase presiden ke presiden Bang, di mana Pak dari reformasi lah ada Gus Dur, Bu Mega, SBY, Pak Jokowi, sampai hari ini Pak Prabowo. Dari ke semua presiden, kayaknya menurut data yang saya ambil hanya Pak Jokowi yang setelah lengser itu masih dilaporkan ke KPK Bang. Nah, gimana pandangan Abang? Ya silakan, itu kan ini kan negara kita ini kan demokrasi. Setiap orang bebas berpendapat. Ada yang tidak suka silakan, ada yang suka juga jangan dilarang. Artinya semuanya itu punya hak masing-masing begitu kan. Tinggal kalau memang itu ada indikasi menurut setiap orang itu pelanggaran atau apa ya dilaporkan sesuai dengan ruangnya, bukan hanya untuk jadi bahan-bahan di media dikatakan Pak Jokowi begini dan seterusnya. Ini kan harus zamannya pembuktian saja begitu. Silakan aja dibuktikan kalau memang ada. Jadi ya itu menurut saya Pak Jokowi pun biasanya kan selama ini juga mau dia dibilang bagaimana pas masih zaman pemerintah saja beliau masih menjabat dikatakan Pak Jokowi macam-macam kan sudah silakan kan itu jawaban beliau. Ya apalagi sekarang tidak ada punya pengaruh apa di struktural pemerintahan kan sekarang sudah Bapak Prabowo presidennya. Jadi kalau masih ada mengkait-kaitkan seakan-akan Pak Jokowi mengintervensi apa kan menurut saya sudah nggak tepat. Pak Prabowo juga kan pemimpin yang punya sikap yang tegas dan saya lihat juga kedua pemimpin kita ini juga saling menghormati. Pak Prabowo ketika pergi keluar kota singgah balik ke Jakarta singgah di Solo.
Pak Jokowi lagi datang ke Jakarta, membalas juga datang ke Kertanegara. Ini kan menunjukkan pemimpin kita ini kan saling menunjukkan rasa hormat masing-masing tentu di antara mereka berdua. Nah ini yang tentunya jadi contoh juga bagi kita. Jadi silakan saja, ini kan alam demokrasi. Ya, tapi jangan kemudian dipaksakan. Kita ini semua harus tidak suka dengan Pak Jokowi. Ya kan nggak bisa. Mayoritas rakyat kita kan masih juga senang dengan Pak Jokowi begitu. Jadi ya jangan dipaksakan begitu. Iya. Teladan Pak Jokowi itu apa, Bang? Ya kalau yang saya melihat itu ya tadi beliau itu memberikan perhatiannya kepada masyarakat sampai sekarang aja ya masih terus menyapa masyarakat kita begitu kan. Dan tadi mendorong para pemimpin muda untuk bisa kemudian maju. Dan bagaimana beliau ini menjadi figur yang rendah hati begitu, tidak kemudian membatasi dirinya untuk berinteraksi dengan masyarakat kita ya. Kadang kan pas pampres saja sampai pusing ya, tiba-tiba di kewalahan lagi di jalan beliau turun bertemu dengan masyarakat. Nah itu kan bentuk kepedulian beliau kepada masyarakat kita begitu. Satu-satunya presiden yang pernah mobilnya mogok ke Pak Jokowi, Bang. Iya kan di fase-fase awal itu. Fase awal. Kalau cerita Opung Luhut itu bahkan Opung Luhut sampai berkali-kali minta ke Pak Jokowi untuk udahlah ganti mobil. Pak Jokowi waktu itu nggak mau. Kesederhanaan itu yang abang maksud maksudnya. Salah satunya itu. Iya. Hari ini Pak Jokowi udah nggak punya partai, Bang. Udah bebas merdeka lah ini kawannya. Rame kemarin ya. Rame. Satu keluarga, Bang, ini ya kan. Kenapa juga baru kemarin, harusnya dari jauh-jauh hari kan. Itulah dia, Bang. Satu keluarga ini dipecat lah dari satu partai yang namanya PDI Perjuangan gitu. Gimana tanggapan abang? Ya tadinya kita pikir sudah lama itu kan, ternyata baru kemarin. Ada suratnya baru kemarin. Iya baru kemarin, kirain sudah lama karena kan dinamikanya kan sudah hampir setahun lebih ya. Ternyata baru kemarin dikeluarkan. Kalau bisa sebelum pilkada kan, gitu kan. Ya itu silakan saja kan, setiap partai punya kebijakannya. Yang pasti menurut kami, khususnya saya sebagai kader PSI, ya Pak Jokowi ini kan milik semua rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia ini tidak dibatasi partai politik itu mencintai beliau. Nah, jadi ya termasuk juga ada yang mencintai juga Mas Gibran sebagai wakil presiden juga kan. Bang Bobi terpilih di Sumatera Utara. Hampir berapa puluh persen itu, 50 atau 60-an persen, 50-an persen mungkin hampir mendekati 60-an. Artinya kan banyak rakyat Indonesia itu yang mencintai mereka ini, Pak Jokowi, Mas Gibran dan Bang Bobi, dan juga mungkin banyak juga yang dipecat juga ya. Jadi itu hak dari setiap partai, tapi juga tidak membatasi juga rakyat Indonesia yang mencintai para pemimpin tadi. Nah, jadi ya ke depan juga mereka mau memilih mana ya, apalagi PSI kita juga sangat siap kan. Pak Jokowi juga kan memberi hatinya ke PSI. Apakah Pak Jokowi ke PSI, nah Golkar juga membuka diri, Gerindra juga ya silakan saja. Jadi menurut saya ini kan ruang-ruang demokrasi kita begitu. Tapi yang menurut saya jangan kemudian kita membuat bahasa-bahasa yang menyerang pribadi, yang kemudian menyampaikan sesuatu hal yang belum tentu sesuai fakta, cenderung hoax, apalagi elit-elit politik kita. Nah ini kan harus kita batasi, karena masyarakat kita di bawah belum tentu secerdas itu dalam berpolitik. Nah, di elit mungkin cepat, dinamis komunikasi, kadang bisa berseberangan, tiba-tiba sudah bertemu. Tapi di bawah ini kan beda. Edukasi politik ini kan harus kita sampaikan dengan cerdas begitu. Jangan menghujat pribadi, apalagi seorang presiden, mantan presiden ya, presiden kita yang ke-7 yang sudah berkontribusi tiba-tiba tanpa ada bukti kita jelekkan. Nah itu yang menurut saya kurang pas lah kira-kira begitu. Partai yang paling pas untuk Pak Jokowi, karena PSI kan punya ini ya tagline Jokowisme itu kalau salah kan. Kalau kita tentu bilangnya PSI kan, partai paling pas kan. Tapi kan semua kembali ke Pak Jokowi. Mungkin beliau sebagai seorang pemimpin nasional, negarawan ya tetap mau memposisikan diri untuk sekarang sebagai bapak seluruh rakyat Indonesia. Tapi kalau suatu saat mau bergabung partai ya mudah-mudahan ke PSI. Seandainya nih Bang, karena abang kader PSI, seandainya Pak Jokowi bertanya lah ke abang, kenapa saya harus masuk PSI, kata dia. Saya kan mantan presiden, kata dia. Ngapain lagi saya sama partai kecil seperti ini gitu. Apa jawaban abang? Ya karena kita diisi orang-orang yang melihat pemerintahan zaman beliau itu adalah pemerintahan yang baik, membangun Indonesia sentris, anti intoleransi, ya kan. Nah, sehingga ketika beliau masuk di sini, ya tentu banyak orang yang akan semakin terinspirasi untuk membawa nilai-nilai itu, dan juga mendukung pemerintahan ke depan supaya bisa terus maju melanjutkan apa yang sudah baik itu ini kan. Itu Pak Ewo Bang, karena ketumnya kan anaknya Pak Jokowi. Ya sebenarnya tanpa juga beliau harus masuk PSI, ya
dengan Mas Ketum Kaisang di PSI saja kan sudah menunjukkan kita Ya, representasi daripada Pak Jokowi. ya. Abang yang bilang kan. Masih tentang Pak Jokowi. Banyak yang berharap atau banyak yang mengira ke depan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini akan pisah jalan, Bang. Karena base pertemanan mereka didasari dari kepentingan. Ya, ini asumsi masyarakat ya. Karena Mas Gibran jadi wakilnya, Pak Prabowo jadi presidennya gitu. Tidak ada landasan lain selain itu. Gimana pandangan Abang? Kita bisa lihat dari tahun 2014 ya, sebelum itu pas 2012 ya pemilihan gubernur DKI. Itu bagaimana Pak Jokowi itu didukung oleh Pak Prabowo. Ya, Gerindra waktu itu PD Perjuangan. Waktu itu mendukung ya. Bahkan Pak Hasim sudah menyampaikan bagaimana keseriusan dari support, ya. Pak Hasim, Pak Prabowo untuk mensupport pemerintahan waktu itu Pak Jokowi untuk maju dengan Ahok kalau tidak salah ya. Nah 2014 beda jalan. Iya. Nah, bertarung secara langsung antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dan begitu juga 2019. Tapi kan di situ terlihat bahwa bagaimana 2019 ketika Pak Jokowi selesai, kemudian bisa bersama-sama dengan Pak Prabowo. Kita kan tidak pernah menyangka, apalagi 2019 itu kan pertarungannya betul-betul keras betul. Iya. Tapi ternyata itu bisa duduk bersama, bertemu dan akhirnya sama-sama membangun di 2019 masuk dalam kabinet. Dan waktu itu kita menghadapi COVID-19 yang banyak negara itu ya kita juga banyak mengalami persoalan tantangan, tapi karena kesulitan dua pemimpin kita ini bersama juga seluruh kabinet kita bisa hadapi bersama begitu. Nah menurut saya itu memang takdir bangsa negara kita begitu ketika Pak Jokowi Pak Prabowo ini bisa bergabung, bisa bersama dan kemudian Pak Jokowi melihat bagaimana ketulusan Pak Prabowo juga melihat bagaimana Pak Jokowi juga ketulusan kepada beliau begitu. Nah, saya rasa ini bukan sesuatu hal yang gampang untuk bisa dipisahkan ya. Jadi chemistry ini dan tidak ada di situ wacana Mas Gibran jadi wapres. Zaman 2019 kan belum ada sama sekali wacana itu. Jadi ini murni memang kenegarawan kedua pemimpin kita ini. Soal kemudian Mas Gibran jadi wapres kan Pak Prabowo sudah sampaikan. Justru beliau yang meminta untuk Mas Gibran jadi wapresnya Pak Prabowo. Nah, karena apa? Karena mungkin sudah terbangun chemistry yang sangat kuat antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah soal yang desas-desus atau isu itu kan mungkin ada yang tidak nyaman dari luar sana dengan dua orang ini bertemu. Dua orang pemimpin kita ini bisa bertemu, akur. Padahal kan ini adalah menunjukkan kita punya spirit yang sama untuk bisa mendorong Indonesia ini bisa maju dengan cepat. Nah jangan sampai pemimpin kita ini bisa bergabung, bersatu, kita yang di bawah ini yang gelisah mungkin. Akhirnya memperlambat proses percepatan yang sedang kita lakukan untuk mengejar target-target pembangunan ini. Nah ini yang makanya kami ya sangat berharap ya orang-orang yang masih ingin pemimpin kita ini ya sudahlah kita dukung sama-sama Pak Prabowo sekarang memimpin dengan Mas Gibran, Pak Jokowi juga mendukung beliau, bahkan Pak SBY juga ya para mantan presiden kita, ayo kita sama-sama dengan seluruh elit-elit partai ya ayo kita dukung pemerintahan kita ini begitu. Nggak usah lagi memecah belah kedua pemimpin kita ini. Jadi sampai kapanpun dua pemimpin ini akan tetap bersatu, Bang. Ya saya melihat sejauh ini seperti itu. Kita yakin karena punya ketulusan dua-duanya. Ketulusan di masa mereka lagi bertarung keduanya ini kan simbol pertarungan itu kan ternyata bisa duduk bersama. Dan apa kepentingannya waktu itu? Jelas kepentingannya Indonesia. Jadi menurut saya ya beliau bisa mengedepankan mengutamakan kepentingan bersama yaitu Indonesia yang maju. Ya, masa kita nggak bisa menekan perbedaan politik kita dengan spirit yang sama itu begitu kan. Nah, itu. Satu negara perlu ada satu narasi, Bang. Ya kan narasi tunggal lah yang di bawah. Hari ini nampaknya kalau Pak Jokowi dulu misalkan ada pembangunan ya kan. Terus habis kedua periode kedua pembangunan SDM. Hari ini Pak Prabowo kan satu narasi yang dipilih adalah anti korupsi. Di mana-mana bahkan di Amerika Pak Prabowo juga mengatakan itu korupsi itu kayak cancer gitu, kayak kanker yang memang itu sangat luar biasa. Gimana pandangan Abang terkait itu? Ya pandangan itu kan sangat tegas Pak Prabowo sampaikan dari awal termasuk waktu acara yang di Magelang ya dengan para menteri Wamen dibawa ke sana, beliau sampaikan dengan tegas karena memang ini kehancuran kita ya korupsi tadi termasuk karena korupsi ini yang kemudian semua keuangan negara itu ya banyak habis ke sana padahal itu bisa diberikan ke masyarakat termasuk ya politik uang juga dalam pilkada. Masyarakat sudah terbiasa dengan
itu kan salah satu tindakan koruptif juga. Kita memberikan uang kepada masyarakat supaya mereka memilih kita, belum tentu kita padahal punya kapasitas untuk itu. Dan akhirnya kan itu yang orang-orang yang baik akhirnya harus juga menghadapi tantangan politik uang tadi ketika mereka mau maju pilkada. Jadi sikap yang disampaikan Pak Prabowo itu tentu sangat kita dukung. Nah, termasuk kan kenapa beliau menyampaikan itu supaya dana ini beliau lagi mau membangun SDM kita lewat makan bergizi gratis. Itu kan membangun SDM generasi muda kita supaya kita bisa melakukan percepatan tadi Indonesia Emas. Nah, bagaimana uang yang dikorupsi itu kan bisa dibatasi, bisa dikurangi, bahkan bisa ditiadakan sehingga itu bisa digunakan untuk program kepada masyarakat ini. Kita kan negara ke-77 atau 78 setahu saya yang melaksanakan program makan bergizi gratis tadi. Banyak negara maju, negara-negara di seluruh dunia ini yang sudah melakukan itu sejak bertahun-tahun yang lalu. Dan ini menurut saya salah satu program yang strategis ya yang dilakukan. Tapi kan ada batasan soal anggaran tadi. Nah, ketika uang yang tidak dikorupsikan itu bisa dianggarkan ke sana. Nah, itu yang harus kita dukung bersama. Nah, hampir 2 bulan ini kan sudah banyak itu dilakukan penangkapan oleh aparatur negara kita, penegak hukum kita, dan itu menurut saya harus terus dimasifkan begitu. Kan kasus judol, tapi kayak landai-landai aja bang. Maksudku landai aja dalam arti adalah kasus 1 triliun yang dilakukan oleh Zarof Richard di MA misalkan. Adalah kasus judol yang isinya adalah orang-orang Komdigi. Adalah kasus-kasus yang ada di kepolisian. Maksudku tapi juga Pak Prabowo belum secara tegas melakukan banyak hal terkait kasus-kasus besar ini gitu. Jadi apakah yang dikatakan oleh Pak Prabowo di mana-mana gitu terkait pemberantasan korupsi ini hanya menjadi wacana saja sampai akhirnya tidak ditegakkan atau bagaimana? Itu sebenarnya poinnya itu. Kalau KPK kan baru dilantik ya kemarin. Nah, kemudian dari kepolisian juga baru membentuk satu ini khusus juga soal anti korupsi kalau nggak salah itu satu badan satuan khusus lagi terpisah kalau tidak salah. Nah, begitu juga kejaksaan juga sedang aktif melakukan. Jadi bagaimana kita mendesak semua struktur yang ada ini ya melakukan apa yang sudah disampaikan tadi pernyataan kebijakan dari Pak Prabowo tadi. Nah, tentu kita masyarakat bisa memberikan pengawasan sebagai masyarakat ya untuk meminta bagaimana peran dari semua komponen tadi termasuk melaporkan kalau memang ada dugaan-dugaan yang dilakukan oleh orang-orang di masyarakat. Nah, dengan era digital sekarang kan semua serba terbuka. Jadi kan dikit-dikit kan bisa kita viralkan ya. Gak ada masalah begitu menurut saya. Yang penting semua itu bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi ketika ada sesuatu yang ini ya kita bisa laporkan langsung kirim lewat media-media yang ada untuk menyampaikan ada dugaan-dugaan tadi. Nah, sehingga statement politik ini kan belum tentu diiyakan oleh orang-orang di bawah. Orang-orang di bawah ini kan mungkin sudah terkontaminasi juga. Nah, itu peran dari kita bersama termasuk partai politik menurut saya. Partai politik ini kan juga yang menyiapkan mengutus orang-orang menjadi kader di legislatif. DPR, DPRD dan seterusnya. Kemudian juga di kepala daerah. Betul. Nah, jadi partai politik menurut saya juga punya peran besar. Nah, makanya ini kan lagi-lagi bicara politik uang ya. Karena kita sudah terkontaminasi dengan politik uang, mungkin para orang-orang yang masuk ke dalam sistem ini baik di legislatif maupun eksekutif juga harus mencari uang, akhirnya melakukan tindakan korupsi. Nah, makanya apa yang disampaikan Bapak Prabowo ini juga soal politik uang ini kan ini yang harus kita kaji bersama ya. Nah, supaya kita bisa edukasi masyarakat kita juga partai politik kita harapkan punya komitmen yang sama. Nah, sehingga politik uangnya bisa dikurangi. Nah, uang yang dikorupsi ini tidak lagi dikorupsi tapi digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia begitu. Tapi agak nggak yakin bang, maksudku Indonesia siap untuk akhirnya tanpa ya memang uang. Itu tantangannya. Kadang kita mau pesimis kan, ya bagaimana ya kita ini kan harus terus berpikir kreatif, inovatif. Ya tinggal sekarang ada nggak orang-orang yang punya komitmen yang sama. Nah, ini yang tentu kita harapkan, kita minta, kita dorong supaya ya termasuk PSI juga. Kita ya kalau saya bisa bilang kan saya dari PSI begitu kan. Ya kita minta kader-kader kita yang masuk di eksekutif dan legislatif ini ya mereka bisa komit dengan semangat anti korupsi tadi begitu. Ya 17 undang-undang itu isinya larangan untuk money politik. Ya. Tapi pada akhirnya tetap aja. Ya itu dia memang tantangannya. Dan problem di kita kan lembaga pemenangan Bapilu atau apapun kan mereka kan bertugas untuk memenangkan bang, bukan untuk mencerdaskan gitu. Nah, ya, jadi kan? Di sini yang memang kalau kita hanya kemudian
mengeluh dengan kondisi kan pada akhirnya kita hanya meneriaki kegelapan. Nah sekarang bisa nggak orang-orang yang memang tercerahkan, orang-orang yang punya pemikiran yang baik tadi, ya ayo kita bergerak begitu. Termasuk generasi muda kita kan hampir 60% dari masyarakat yang ada sekarang. Nah bisa nggak 60% generasi muda ini mengkonsolidasikan diri? Ya, jadi motor silakan ya. partai politik apapun nggak ada kita batasi. Ayo kita sama-sama jadi motor. Karena ini tindakan koruptif ini mempengaruhi juga generasi kita ke depan. Yang dikorupsi ini kan masa depan kita. Betul. Dengan anggaran semua yang dikorupsi itu kan itu masa depan kita, masa depan pendidikan kita, masa depan kesehatan kita, itu yang dikorupsi. Nah bisakah anak muda kita itu punya visi yang bersama? Silakan partai politiknya apa atau bahkan dia bukan juga orang politik, masih di luar partai begitu, ayo kita bergerak bersama karena di korupsi itu adalah masa depan kita begitu. Nah ini bisa nggak kita punya visi yang sama? Iya, kesadaran itu terbangun Kesadaran nggak itu gitu terbangun nggak? Nah ayo, Iya. saya waktu maju calon DPD 2019 saya bilang ke masyarakat, saya nggak mau memberikan ke bapak ibu itu ya uang karena menurut saya itu sama aja saya membodohi bapak ibu sekalian, saudara-saudari sekalian. Kalaupun saya membantu kegiatan atau apa, ya itu kesadaran saya untuk membantu. Tapi bantuan saya mungkin lebih kecil dari yang bisa bapak ibu berikan juga untuk lembaga bapak ibu. Nah pilih saya itu karena rekam jejak saya, karena visi saya, karena saya memang punya kapasitas nggak untuk membantu bapak ibu sebagai DPD nantinya. Bisa nggak hal yang sama juga dimiliki visi ini, kesadaran ini disebarluaskan oleh anak muda kita. Nah, sehingga ya kita menghadapi orang-orang yang punya keinginan untuk menggunakan politik uang tadi, ya kita bisa melawannya juga bersama-sama. Dan ini ada potensinya 60% Iya, pemuda Indonesia begitu. Ya, dalam konteks pemuda juga seharusnya yang menjadi target itu bukan hanya 2045 tapi 2028 itu. Ya, 2000 30-35 itu bonus demografi. Iya. Nah, ada bonus demografi. Nah, ketika uang kita dikorupsi, masa depan kita yang dikorupsi sebenarnya begitu. Ya kalau kesadaran itu nggak terbangun ya amsong lah itu anak-anak muda. Kita ya. cuman bisa karena uang 100.000, 500.000 waktu di pilkada. Gara-gara itu kita kemudian membiarkan masa depan kita dikorupsi. Mungkin satu tagline yang bagus. Apa tuh? Tindakan korupsi itu mengkorupsi masa depan generasi muda kita. Masuklah itu jadi judul ya kan. Itu kan, itu silakan kebijakan kawan-kawan kan. Iya karena 2028 itu terhitung 100 tahun semenjak Sumpah Pemuda kan. Betul. PSI mau ngelakuin apa bang? Nah, nanti saranin bang. Bikin rembuk pemuda atau apa gitu bang? Bisa kita tampung nanti kita sampaikan ke Mas Ketum kan. Karena itu kan salah satu milestone kita ya. Sumpah Pemuda. Nah ini sudah 100 tahun sejak Sumpah Pemuda. Ya mungkin kita bisa melihat, mengevaluasi sudah sejauh mana kita capaian kita sebagai suatu bangsa. Seperti sumpah yang kita sampaikan dulu kan. Dan peran pemuda itu sendiri seperti apa? Apakah pemuda dilibatkan? Nah, seperti misalnya di birokrasi, di dalam legislatif, seberapa jauh pemuda kemudian terlibat di partai politik kan saya lihat beberapa partai juga sudah mulai melibatkan juga anak-anak muda untuk masuk dalam struktur. Bukan karena gimmick ya? Nah, kita nggak tahu kan, itu wali kan, apakah cuma untuk gimmick kah, atau memang benar-benar dilibatkan? Dikasih sebagai jabatan ketua DPP, sekjen dan lain-lain. Nah, apakah itu juga memang peran aktif yang dilakukan atau seperti apa? Termasuk birokrasi misalnya. Nah, jangan hanya misalnya wapres ataupun wakil bupati, gubernur, wakil wali kota bisa menjadi diisi anak muda. Bisa nggak struktural birokrasi ASN ini juga diisi anak muda kita eselon 1, eselon 2. Apakah sudah bisa diisi oleh anak muda kita yang berpotensi? Nah, itu kan juga menarik untuk didiskusikan. Gitu. Karena kan misalnya wali kotanya sudah usia 30-an atau bahkan 20-an akhir mungkin udah bisa di atas 25 ya. Iya. Wali kota kayaknya di atas 25. Udah 25 bang, Nah, 25 ke atas. Berarti kan gak ada masalah di kadis-kadisnya. Misalnya kadis Pora, diisi yang masih usia di bawah 30 tahun kan. Kalau kepala daerahnya aja bisa begitu. Dan tapi kan Hakim dibatasi aturan. Balik lagi kita pilih yang punya rekam jejak kan. Kan begitu. Jadi jangan juga dipilih yang gak punya kapasitas. Nah masa dari 60% pemuda kita gak ada yang punya kapasitas kan bro. Nah itu sekarang dibatasi atau tidak. Iya. Pada faktanya memang kalau kita ngelihat data CSIS misalkan anak muda hari ini yang masuk di Senayan bang itu jauh turun bang dari tahun sebelumnya. Ya. Hari ini cuman kita dapat 15%, sebelumnya 19% itu turun anjlok. Ya selama reformasi lah bang. Artinya sebenarnya orang tua juga belum memberikan kesempatan besar terhadap anak-anak muda ini bang. Sepakat gak? Ya ada kadang kita itu yang harus kita rebut begitu kan. Ada yang kita menunggu untuk diberikan, tapi ada kalanya anak muda yang harus membuktikan. Jadi ya sekarang kembali
kita harus mendorong anak-anak muda kita yang punya potensi untuk bisa membuktikan bahwa mereka bisa memberikan melakukan tanggung jawab itu. Tapi jangan kita yang anak muda ini ketika ada anak-anak muda kita yang mau masuk ke dalam sistem kita malah nggak dukung gitu. Nah ini kan juga yang harus kita lihat. Tapi yang kita dukung juga yang tentu punya kapasitas kan, yang punya potensi begitu. Ada yang harus kita rebut, ada yang harus kita tunggu. Iya. Apa bedanya bang? Ya kalau tunggu, maksudnya kadang-kala kan ada yang memang menunggu. Kalau kita mau menunggu tadi antrian, ya itu mau seberapa lama begitu kan. Kalau memang ada ruang kita bisa kemudian mengambil tanggung jawab itu, ya ayo kita solid melakukan itu begitu kan. Nah, silakan partai politiknya apa ya, masing-masing kan punya pilihan. Kawan-kawan kan punya pilihan tuh anak muda kita. Kalau nggak mungkin juga menumpuk di satu partai kan. Silakan partai politiknya apa, tapi ayo lakukan bagiannya begitu, ambil bagian, jangan hanya menunggu. Dari tadi kita ngomong tentang skala nasional. Kalau kita akhirnya ngerucut ke bawah bang, selain abang kader PSI bang saat ini, abang juga kan merupakan ketua umum GAMKI. Terjadilah di masyarakat bang, di bawah ini bang. Sebentar lagi abang merayakan Natalan. Ya kan, selamat Natal bang. Siap, Bang Saad dan keluarga. Amin. Ya. Mungkin abang nggak merasakan, tapi ada kader-kader, ada orang yang beragama Kristen tapi tidak boleh Natalan misalkan. Seperti di Bogor lah, berita terakhir 2-3 hari kemarin itu nggak boleh tuh Natalan di gereja. Gimana tanggapan abang bang? Ya jadi yang pertama dari zaman dulu saya masih di mahasiswa juga. GMKI sampai sekarang di GAMKI itu salah satu konsen kita ya soal kesetaraan, soal toleransi. Kita punya hak yang sama untuk memeluk agama dan kebebasan untuk beribadah. Dan kita konsen waktu misalnya di Bogor dulu ada persoalan gereja juga, di mana lagi, di Bekasi, di Tangerang Selatan, di Serang, sampai juga pernah di Sumatera Barat. Iya, kita itu salah satu konsen kita. Nah, kami punya cabang, tentu kami mendorong cabang ini untuk bergerak, dan bahkan kita di DPP juga menyuarakan. Contoh pernah kami menyuarakan masalah penolakan pelarangan pembubaran ibadah Natal, KKR Natal di Sabuga Bandung tahun 2016 akhir waktu itu. Itu kami langsung melaporkan ormas terkait ke polisi, ke Barreskrim, dan setelah itu akhirnya dilaksanakan lagi KKR Natal di lokasi yang sama oleh pemerintah, oleh masyarakat. Nah kemudian juga di Sumbar, di Dharmasraya itu ditolak masyarakat kita untuk merayakan Natal, mereka disuruh pergi ke kabupaten lain. Padahal itu yang memeluk agama Kristen di sana itu ya cukup banyak gitu untuk bisa merayakan Natal. Masa harus jalan sampai berjam-jam? Iya. Itu yang menurut kita memang masih menjadi persoalan kita. Nah kadang-kala pemimpin kita di nasional itu sudah punya visi yang jelas, yang tuntas soal itu tentang Pancasila. Tapi kan di bawah ini ada jutaan kepala-kepala pejabat juga, pemikiran pejabat yang belum tentu sinkron. Nah ini yang menjadi tantangan kita. Makanya kami dari organisasi juga ya tentu terus bergerak, termasuk yang kemarin di Bogor itu ya, di Cibinong kalau nggak salah. Teman-teman juga berkomunikasi. Cuma kadang-kala kan ada juga kita yang mungkin belum melakukan komunikasi selama ini, akhirnya jadi ada komunikasi yang tidak tersambung. Jadi kami juga mengajak teman-teman masyarakat Kristen juga, jemaat Kristen juga harus bangun komunikasi yang inklusif juga. Nah sehingga kita kemudian ketika ada persoalan seperti ini tidak kemudian keburu terjadi emosi, chaos gitu. Jadi semua bisa diselesaikan dengan baik gitu. Berarti soal kesadaran berpancasilanya nggak ini bang? Ya dari kedua semua kita gitu yang harus terus dilakukan. Nah kami pengalaman waktu di Padang ya, di Sumatera Barat itu kita buat Natal jadinya di sana, itu kami mengajak Duta Besar Palestina. Oh iya. Duta Besar Palestina yang sekarang itu datang berangkat ke sana, itu yang bawa itu GAMKI. Oh iya. Kita bawa ke Padang, itu ada di berita ya. Nah itu kami ajak itu Dubes Palestina. Dubes Palestina, Pak Juair Harsun kan, itu kalau nggak salah nama beliau. Nah beliau datang bersama GAMKI, kita ajak hari Jumat tuh langsung ke Masjid Raya. Beliau Jumatan di sana, kami menemani di luar. Itu kepala daerah di sana, gubernur itu nggak nyangka, pertama nggak percaya kalau GAMKI membawa Dubes Palestina datang ke sana. Akhirnya pas beliau tahu kita sudah datang bawa ke Masjid Raya, barulah kemudian sekdanya datang. Baru kemudian besoknya menerima kunjungan dari gubernurnya begitu. Menerima kunjungan dubes ke rumah dinas gubernur. Iya. Dan di situ gubernurnya sampaikan, kalau nggak salah gubernurnya terpilih lagi nih.
kita malu juga. Justru yang bawa dubes Palestina ke Padang, Sumatera Barat itu teman-teman dari Pemuda Kristen. Nah kami mau menunjukkan di situ. Dan akhirnya dubes datang ke acara Natal Gamki dan dubes Palestina ini mengucapkan selamat Natal di situ. Nah dan beliau menyampaikan di Palestina itu hubungan antara agama itu berjalan baik ketika ada Idul Fitri, umat Kristen di Palestina mengucapkan selamat, ikut merayakan dan sebaliknya ikut mendukung gitu kan. Nah ketika acara Natal ya saudara-saudara yang Muslim juga memberikan ucapan selamat juga kepada yang merayakan Natal. Nah jadi beliau sampaikan Indonesia jangan sampai terpecah karena perbedaan suku agama tadi. Nah itu pesan yang disampaikan. Malah gubernurnya yang nggak datang ke Natalnya. Tapi yang mau kita tunjukkan di situ komitmen dari Gamki, dari Pemuda Kristen, bahwa kita ini menjaga kerukunan kita bersama begitu. Termasuk kalau saya pernah datang beberapa kali ke Mesir, ke Sri Lanka, kemudian ada lagi pergi ke China, itu ditanyakan kok bisa Indonesia dengan perbedaan suku, agama, golongan, termasuk pulaunya yang ada ribuan, itu bisa bersatu sampai sekarang. Sementara Yugoslavia pecah, Timur Tengah saja itu ada banyak negaranya ya. Vietnam. Nah, kemudian banyak negara lain itu bisa pecah. Kenapa Indonesia bisa bersatu? Saya sampaikan karena para pendiri bangsa kita kemudian menyampaikan Pancasila sebagai dasar. Pancasila ini kan nilai-nilai universal. Saya sampaikan. Yang pertama itu believe in God. Percaya kepada Tuhan. Ya. Gitu. Ya semua negara juga kan mengakui adanya Tuhan sang pencipta begitu. Yang kedua itu humanity, kemanusiaan. Nah yang ketiga itu unity, bicara persatuan. Nah yang keempat itu demokrasi. Ya kan keempat dan kelima itu social justice, keadilan sosial. Jadi itu nilai-nilai yang menyatukan kita, kebijakan dari para pendiri bangsa termasuk Bung Karno. Dan itu yang mereka ternyata itu nilai Pancasila ini. Nah sekarang kita di Indonesia kita benar-benar harus tamakan nggak, kita jiwai nggak Pancasila, termasuk generasi muda kita. Karena ternyata ini yang mempersatukan kita selama ini. Nah ini yang menurut kita juga tugas dari pemerintah juga tentunya, bagaimana nilai-nilai ini tidak hanya jargon, tidak hanya sekedar omon-omon kalau kata Pak Prabowo, tapi memang seluruh kepala daerah kita, seluruh pejabat kita sampai tingkat RT RW pun punya pemikiran tentang Pancasila ini harus kita junjung bersama, kita bisa bumikan bersama begitu. Jadi agama apapun nggak peduli. Ya, ayo kita sama-sama, termasuk aliran kepercayaan. Iya. Kadang-kala juga di setiap agama ada perbedaan juga. Betul. Kami di Protestan aja ada perbedaan aras gereja, sinode beda-beda. Katolik mungkin yang dia satu saja, tapi kalau Protestan itu kan macam-macam, termasuk mungkin teman-teman Muslim juga punya beberapa mazhab yang mungkin atau apa yang berbeda. Tapi bagaimana sebagai satu bangsa kita saling menjaga, jangan sampai malah kita larang saudara-saudara kita untuk memeluk agama kepercayaannya gitu. 20 tahun tuh kita menghapus mata pelajaran Pancasila, Bang. Itu juga kan akhirnya jadi PR ya. Ya meskipun hari ini konon katanya mau dimasukin lagi. Ya mudah-mudahan dimasukkan, tapi juga harus dibawa dalam konteks lokal masing-masing. Nah supaya tetap kekayaan kebudayaan kita pun tetap kita jaga bersama, karena saya melihat kebudayaan ini juga yang bisa mempersatukan kita. Nah jangan sampai kebudayaan ini kita tinggalkan, kita justru membawa kebudayaan-kebudayaan dari luar. Kebudayaan dari barat, kebudayaan dari timur, dari macam-macam. Harus kebudayaan Indonesia yang harus kita tunjukkan begitu, kita tonjolkan. Kita bangga ya. Kita bangga. Punya Indonesia dan punya Pancasila. Ya seharusnya begitu. Iya. Terima kasih Bang atas waktu dan kesempatannya Bang. Siap. Dengan senang hati ya, walaupun mau mencocokkan waktu ini ya. Iya jadi memang kita tuh undang Bang Sahat udah berkali-kali sampai akhirnya barulah hari ini nih. Muter terus bro. Kita kira kan selesai pilkada nggak harus muter, ternyata masih muter terus. Nah itulah. Kebayangkan ongkosnya itu kan luar biasa berarti. Ya kan? Itulah berkorban bagi sebagai ini kan. Nusa bangsa. Nusa bangsa kan. Terima kasih sekali lagi Bang Sahat atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan nantikan video selanjutnya.